Serius Bu Retno, tapi saya juga tadi masak sambal, rasanya aneh banget, pahit sama yang kayak kamu bilang. Makanya saya kesini mau nanyain. Ini aneh banget. Apa jangan-jangan mereka jual cabai busuk yang dioplos? Soalnya ini rasanya kayak cabai busuk. Bisa jadi, sekarang kan harga cabai lagi mahal-mahalnya, jadi pasti banyak pedagang yang curang Bu. Kalau bener gitu, bahaya banget Bu Marni. Tapi gimana kita bisa buktiin kalau itu pedagang curang? Haya, udah lama pisan kita olang teh nggak lujak baleng ya. Enak banget nih, Oe kangen banget sama lujak beginian. Bener banget, kalau begini enak banget, apalagi sambalnya sedap. Bu Retno, ayo sini ikut makan rujak. Lihat nih, sambalnya spesial banget. Wah, enak sih, tapi kok rasanya kurang pedes ya. Padahal kalau lebih pedes lebih enak, mantul. Iya bener, tapi gimana lagi, cabai sekarang lagi mahal banget. Udah gitu kualitasnya juga nggak sebaik dulu. Iya, harganya gak kira-kira tiap hari naik terus. Saya kemarin beli cabai, gak nyangka harganya udah segitu. Haya, jadi gimana? Kita olang teh harus beli juga kan? Soalnya masak nggak ada cabai rasanya nggak enak. Apa-apa selba hamba lah. Betul, padahal pengen beli yang banyak, tapi 1 kilo aja bisa bikin kantong jebol. Harus bijak deh belanjanya. Aduh, rasanya pasti jauh lebih enak rujak ini kalau cabainya lebih banyak. Tapi ya mau gimana lagi, kita harus tetap bertahan dengan harga yang terus melonjak. Kadang bingung juga mau masak pedas tapi cabainya nggak cukup. Terpaksa ya kita cuma bisa ngeluh. Semoga aja harga cabai segera turun deh. Kalau enggak, kita semua bakal kehabisan rasa. Loh, Bu Retno, sini duduk. Besok kita mau janjian pergi beli cabai ke pasar. Siapa tahu bisa lebih murah beli di pasar daripada di tukang sayur keliling. Iya, saya barusan beli di tukang sayur. Aduh Bu, mahal banget. 2 ons cabai aja harganya 10.000. Mahal banget, udah kayak harga emas. Iya, saya juga ngerasain. Tapi kan ribet ya kalau ke pasar. Mesti siap-siap pagi-pagi. Lagi pula di pasar itu harus jago nawar. Kalau enggak bisa-bisa kena harga lebih mahal juga. Justru itu Bu, kalau kita pergi bareng pasti lebih enak. Bisa saling jaga harga. Lagian kita bisa belanja banyak sekalian. Jadi nggak perlu sering-sering beli di tukang sayur. Tapi tahu nggak, di pasar tuh kan rame banget. Terus kadang saya juga malas bawa-bawa banyak kantong belanjaan. Aduh, ribet deh kalau udah rame. Terus barang bawaan penuh. Lah kalau rame begitu kan ada kesempatan buat nawar-menawar lebih mudah. Kita pura-pura kabar aja kalau nggak dikasih harga murah. Pasti pedagangnya ngalah. Bu Sulastri pasti jago nawar kan? Soal nawar mah saya juaranya. Kalau mereka berani kasih harga mahal ya tinggal cari penjual lain. Pokoknya kita harus pintar. Masa harga cabai aja bikin kantong jebol? Besok beneran ke pasar ya. Jangan sampai ntar udah semangat bangun pagi-pagi malah nggak jadi. Soalnya saya udah trauma pernah janjian gini tapi pada batalin mendadak. Tenang aja, saya pasti datang. Lagian udah lama saya nggak ke pasar. Siapa tahu bisa dapat barang-barang lain yang murah, bukan cuma cabai. Kabarnya di pasar juga ada yang jual bawang merah harga miring. Tahu sendiri kan sekarang bawang juga mahal banget. Jadi ya sekalian aja kita cari-cari. Wah, kalau gitu besok kita gas ya. Saya jemput kalian aja deh biar bareng. Jam 7 siap-siap ya, biar gak kehabisan barang. Baiklah, semoga kali ini nggak batal. Daripada tiap hari kena harga mahal di tukang sayur, besok kita ke pasar rame-rame. Mudah-mudahan dapat harga murah. Saya setuju, besok pagi-pagi kita ke pasar. Ini cabai warnanya terlalu merah ya, terlalu cerah, kayak baru dipetik, bukan kayak cabai yang udah lama di pasar. Iya, kayak cabai super gitu ya. Tapi harga segini murah banget, cocok buat belanja banyak, iya nggak sih? Wah, harga segini mah nggak salah lagi. Kalau nggak beli bisa nyesel nanti. Langsung aja kita beli, Bu. Ayo Bu, cabai segar banget nih, harga murah. Cuma di sini dapat 1 kilo cuma 25.000 loh. Belum tentu ada di tempat lain. Murah banget ya, apa nggak aneh kalau harga cabai segini? Kok bisa semurah itu? Jangan-jangan ada yang nggak beres Bu. Bener juga Bu, coba aja deh, lihat aja semua orang pada beli. Pedagang di pasar nggak mungkin lah nipu-nipu. Lagian kalau murah kayak gini bisa beli banyak buat stok seminggu. Gak usah khawatir Bu, ini cabai kualitas terbaik loh. Langsung petik dari kebun, segar dan pedes banget. Pokoknya gak bakal nyesel deh.
Tapi, kalau bener kualitasnya bagus, kenapa harga segitu? Ini terlalu murah, di tempat lain lebih mahal kan? Pasti ibu nggak tahu kan kalau cabai ini langsung dari petani. Harganya bisa lebih murah karena saya nggak perlu lewat tengkulak. Jadi bisa lebih hemat buat ibu-ibu yang mau beli banyak. Wah, kalau gitu beli aja, harga pas di kantong. Lagian gak setiap hari kan kita bisa nemuin harga segini. Ya udah kalau gitu kita ambil aja. Kalau nggak coba nggak tahu kan rasanya gimana. Ya udah, kalau gitu saya mau deh 1 kilo. Saya juga mau 1 kilo. Saya juga. Ini dia Bu, cabai segar 1 kilo cuma 25.000. Semoga puas ya. Kalau ada yang kurang bisa kembali lagi ke sini. Semoga bener ya, gak nyesel beli cabai ini. Ayo Bu Marni, Bu Retno, kita lanjut beli kebutuhan lainnya. Cabai udah aman, tinggal barang-barang lain. Bu Retno, kamu lagi apa? Ini saya lagi nyambel. Ih, kok aneh ya Bu Marni? Aneh kenapa? Ini cabai nggak wangi kayak biasanya, malah ada rasa pahit gini. Perasaan cabai di pasar biasanya nggak begini. Serius Bu Retno? Tapi saya juga tadi masak sambal. Rasanya aneh banget, pahit sama yang kayak kamu bilang. Makanya saya kesini mau nanyain. Ini aneh banget. Apa jangan-jangan mereka jual cabai busuk yang dioplos? Soalnya ini rasanya kayak cabai busuk. Bisa jadi, sekarang kan harga cabai lagi mahal-mahalnya. Jadi pasti banyak pedagang yang curang, Bu. Kalau bener gitu, bahaya banget Bu Marni. Tapi gimana kita bisa buktiin kalau itu pedagang curang? Kamu sadar gak? Cabai yang kita beli di pasar murah banget. Gak wajar buat cabai semurah itu di musim sekarang. Iya, kamu bener. Saya sempat heran juga, kok bisa semurah itu? Tapi kita saat itu nggak mikir yang aneh-aneh. Ya ampun, kalau begini bisa bahaya dong buat yang makan. Bahaya banget. Kita bisa keracunan kalau nggak hati-hati. Udah deh, daripada kita repot, mending kita lapor aja ke Pak RW atau sekalian aja ke polisi. Tapi kalau benar, gimana nasib penjual-penjual kecil yang jujur Bu Marni? Mereka bisa aja kena imbasnya kan? Tapi kita juga nggak bisa diam aja, Bu. Kesehatan lebih penting. Kita harus tahu sumber masalahnya. Iya, kamu benar. Kita nggak bisa terus begini. Saya nggak mau keluarga saya kena dampaknya cuma karena saya diam nggak ambil tindakan. Udah, tenang. Kita cari jalan keluarnya bareng-bareng. Baik, saya ikut kamu. Kita nggak bisa biarin ini terus terjadi. Bu, sambal ini rasanya beda, nggak kayak biasanya. Kok aneh banget ya, rasanya agak pahit gitu. Pedasnya juga nggak enak, kayak nusuk di tenggorokan. Masa sih Pak? Gak mungkin, aku pakai resep yang sama. Cabainya juga sama, kayak biasa. Coba deh aku ulek lagi biar lebih halus. Aduh Bu, kok perutku tiba-tiba sakit banget ya. Mulus banget nih. Apa? Sakit perut? Kamu beneran Pak? Gak enak gimana? Mulus banget Bu, kayak dipelintir di dalam. Aduh, sakit. Aduh. Astaga Pak, kamu kenapa sih? Jangan-jangan sambal itu yang bikin kamu begini. Aduh, apa yang harus aku lakukan? Ya Allah, tolong Pak, aku harus gimana? Bangun Pak, aku harus minta tolong Bu Retno. Halo Bu Sulastri, ada apa? Malam-malam begini nelpon? Bu Retno, tolong, suami saya Bu, dia sakit perut, mulus banget, terus sekarang dia pingsan. Saya nggak tahu harus gimana, tolong bantuin saya bawa ke rumah sakit. Bu Sulastri, kamu tenang ya, saya segera ke situ. Sebentar lagi bantuan datang Pak, kamu bertahan ya Pak. Ya Allah, tolong suamiku. Bu Sulastri, ayo cepat bawa ke mobil sekarang. Tahan ya Pak, kita akan sampai rumah sakit sebentar lagi. Kamu pasti sembuh, aku janji. Bu Sulastri, saya curiga deh ada yang gak beres sama cabai yang kita beli itu. Loh, kenapa emangnya Bu? Rasanya aneh, warnanya terlalu cerah kayak nggak natural gitu dan cepat layu. Saya yakin ini cabai oplosan Bu Sulastri. Maksudnya oplosan? Mana mungkin Bu? Ibu-ibu, Pak Bagas ini mengalami keracunan makanan. Setelah kami cek, sepertinya dari cabai yang mengandung bahan kimia berbahaya. Apa? Keracunan? Gara-gara cabai? Saya udah bilang Bu Sulastri, ini cabai oplosan. Bener kan Pak Dokter? Iya, cabai oplosan itu sering dicampur dengan bahan kimia atau bahkan cabai busuk yang dicampur pewarna biar kelihatan segar. Kasus seperti ini bukan yang pertama. Banyak penjual nakal yang menggunakan bahan-bahan itu buat tipu-tipu, tapi dampaknya sangat fatal. Ya Tuhan, saya nggak nyangka sampai segini parahnya. Orang-orang sekarang tega banget dokter. Hanya demi mendapatkan keuntungan yang nggak seberapa, mereka tega membahayakan orang lain. Kasihan suami kamu Bu Sulastri. Semua ini gara-gara cabai oplosan itu. Kita harus lapor. Ini nggak bisa dibiarkan begini. Saya nggak akan biarkan penjual cabai itu bebas gitu aja.
Ibu-ibu tenang dulu. Yang penting sekarang Pak Bagas udah ditangani. Kami akan beri pengobatan. Tapi sebaiknya mulai sekarang hati-hati dalam membeli bahan makanan. Jangan tergiur harga murah atau penampilan yang terlalu bagus. Aku cuma mau yang terbaik buat keluargaku. Aku nggak tahu bakal begini akibatnya. Bu Retno, dengar-dengar Pak Bagas suaminya Bu Sulastri masuk rumah sakit. Beneran? Iya Bu Ella, benar Pak Bagas masuk rumah sakit tadi malam gara-gara keracunan makanan. Astaga, kok bisa keracunan? Emang makan apa, Bu? Gara-gara makan sambal Bu, cabai yang kita beli kemarin ternyata cabai oplosan yang pakai bahan kimia. Hah? Oplosan? Serius Bu Retno? Kok bisa? Orang sekarang emang tega banget. Kasihan Pak Bagas. Sekarang dia masih dirawat ya? Iya masih Bu, ini saya habis bawa baju ganti buat Bu Sulastri sama Pak Bagas. Keadaan Pak Bagas gimana sekarang, Bu? Keadaannya masih lemah Bu, soalnya Pak dokter bilang cabai itu udah dicampur bahan-bahan berbahaya. Makanya Pak Bagas sampai sakit perut, mual dan muntah dan harus dirawat. Duh, serem banget. Kita beli bahan makanan buat makan keluarga, malah jadi kayak gini. Bu, apa nggak sebaiknya Ibu langsung tegur si tukang cabenya biar gak ada korban lain? Saya udah kepikiran itu Bu, saya nggak bisa diem aja. Saya sama Bu Sulastri dan Bu Marni mau datang langsung ke si tukang cabai. Kita nggak bisa biarin dia jualan cabai oplosan lagi. Bagus Bu, harus langsung ditegur biar gak ada lagi yang kena kayak Pak Bagas. Tapi hati-hati ya Bu, orang kayak gitu suka nggak mau ngaku salah, apalagi kalau udah soal uang. Iya Bu Ella, saya tahu ini bakal gak gampang, tapi saya nggak bisa diam. Bu Sulastri juga sepakat, bahkan Bu Marni mau ikut. Kita bertiga akan datang ke sana biar dia nggak bisa ngelak lagi. Kalau gitu mungkin bisa ajak juga Pak RW buat saksi Bu, biar si tukang cabai nggak bisa ngelak. Iya Bu Ella, mungkin memang sebaiknya begitu. Terima kasih buat sarannya Bu. Saya nggak mau orang lain ngerasain hal yang sama kayak kami bertiga. Saya mau nanya, cabai yang kamu jual itu asli kan? Gak oplosan? Itu cabai segar kok Bu, dari petani langsung. Sebenarnya apa yang Ibu maksud? Coba deh kamu cek lagi. Kami udah dapat info dari dokter kalau cabai kamu itu cabai oplosan. Suami saya masuk rumah sakit gara-gara makan sambal cabai dari kamu. Tapi Bu, saya nggak pernah berniat menipu. Ini cabai segar benar. Mungkin ada kesalahpahaman kali Bu. Salah paham, jangan pura-pura nggak tahu. Kami tahu kamu jual cabai oplosan. Suami Bu Sulastri hampir mati keracunan. Kamu pikir kami bohong? Udah jelas banget ini penipuan. Kamu pikir kami nggak tahu? Kalau emang cabai kamu segar, kenapa Pak Bagas langsung sakit perutnya? Kalau kamu nggak mau ngaku, saya viralin kamu. Bu, tolong jangan begitu. Saya nggak tahu soal itu. Saya cuma jualan Bu. Jangan viralin saya. Nanti usaha saya hancur. Kamu jual cabai yang bikin orang keracunan, terus masih berani bilang nggak tahu. Kami nggak peduli. Yang penting sekarang kamu harus bertanggung jawab. Kita akan viralin kamu biar semua orang tahu siapa kamu, pedagang nakal yang bikin semua orang keracunan. Ini soal nyawa orang. Kamu gak akan tinggal diam kalau ada yang jadi korban lagi. Ini belum cukup Bu Retno. Viralin pedagang cabai itu gak akan bisa balikin keadaan. Suami saya masih di rumah sakit dan dia tetap masih bisa jualan, seolah gak ada yang salah. Kamu benar Bu Sulastri, viralin aja, nggak cukup. Kita nggak bisa biarin dia lolos begitu aja setelah apa yang dia lakukan. Kalau kamu masih nggak puas, kita harus ambil langkah lebih tegas. Kamu mau lapor polisi? Iya, saya harus lapor. Saya nggak akan diam sampai penjual itu dihukum. Suami saya hampir mati karena cabai oplosannya. Polisi harus tahu ini biar gak ada korban lain. Kita semua setuju sama kamu Bu Sulastri. Saya juga nggak rela si tukang cabai itu bebas gitu aja. Kita harus lapor polisi malam ini. Tapi kita juga nggak bisa biarin dia kabur Bu Retno. Siapa tahu setelah tahu viral dia langsung kabur dari pasar. Betul, itu yang saya pikirkan juga. Kamu bisa bantu awasi kiosnya Bu Marni. Takutnya dia kabur sebelum kita sempat melapor. Aduh, saya nggak mau sendirian. Takut si tukang cabai itu bisa aja nekat. Kamu nggak sendirian Bu Marni. Kamu bisa minta bantuan Bu Leha dan gengnya. Triono tipu-tipu kan bisa diandalkan buat urusan kayak gini. Benar juga ya. Si Bu Leha pasti mau bantu. Gengnya kan emang gak suka sama pedagang nakal. Kalau gitu, kamu hubungin Bu Leha ya Bu Marni. Saya sama Bu Sulastri mau lapor ke polisi buat lapor. Iya, kita nggak boleh buang waktu lagi. Setiap detik berharga. Saya nggak mau ada korban lain. Kalian hati-hati ya. Kalau ada apa-apa langsung kabarin. Pokoknya saya bakal pastikan gak ada yang kabur dari kios itu. Kalian lihat itu, dia lagi buang barang bukti. Ini bukti kuat banget buat laporan Bu Retno. Haya, astaga beneran dia orang teh mau ngilangin semua cabai itu Palah pisan Kita orang teh gak bakal biarin dia lolos.
Shh, jangan gegabah dulu Cileha. Kita rekam semua ini dulu. Jangan sampai dia tahu kita lagi ngintai. Udah jelas dia bersalah. Gimana caranya kita biarin dia kabur gitu aja? Saya bisa aja nyerang dia sekarang. Jangan Bu Jamila, kita harus main aman. Kalau kita labrak sekarang, dia bisa kabur sebelum polisi datang. Kita harus butuh bukti yang jelas buat lapor. Video ini udah cukup kuat buat menjeblosin dia ke penjara. Tadi kalau saya buang semua cabai oplosan ini, nggak ada yang bakal tahu. Selama ini nggak ada barang bukti. Mereka nggak akan bisa jeblosin saya. Kita udah dapet semuanya. Sekarang Bu Retno bisa lapor ke polisi dengan bukti ini. Lihat aja, dia nggak bakal lolos. Video ini yang udah saya kirim ke Bu Retno. Sekarang tinggal nunggu dia lapor ke polisi. Kita pantau aja dari sini. Jangan sampai dia kabur. Haya, tapi kalau dia olang kabul kumaha? Kita olang teh nggak bisa ngejar dia. Tenang Cileha, dia nggak akan kemana-mana. Kita ini kan trio no tipu-tipu. Kalau dia coba kabur, kita bisa hadang dia sebelum polisi datang. Ya, kita tunggu aja di sini sampai semuanya selesai. Saya nggak sabar lihat dia ditangkap. Kita nggak boleh lepasin dia dari pengawasan. Ini malam panjang, tapi kita harus sabar. Ayo kita ikutin dia. Ini bukti yang sangat jelas. Video ini menunjukkan bahwa pelaku memang mencoba menghilangkan barang bukti dengan cara membuang cabai-cabai oplosannya ke danau. Iya Pak, kami semua di kompleks sudah curiga dari dulu. Tapi sekarang dengan video ini kita bisa buktikan semuanya. Ini nggak bisa dibiarkan. Ini sudah bikin banyak orang sakit. Bahkan suami Bu Sulastri sampai dirawat di rumah sakit. Jangan khawatir Bu, kami akan bertindak lanjuti kasus ini secepat mungkin. Kami nggak akan biarkan pelaku yang lepas tanpa hukuman. Terima kasih sudah melapor dan membawa bukti yang sangat kuat. Pak, dia nggak cuma jual cabai yang bikin sakit, tapi juga main nyawa orang. Suami saya sampai terbaring di rumah sakit karena racun dari cabai itu. Saya nggak mau ini terus terjadi. Jangan sampai ada korban lagi. Saya harap dia dapat hukuman yang setimpal. Kami mengerti perasaan Anda, Ibu. Ini bukan soal bisnis yang curang, tapi juga soal nyawa orang banyak. Pelaku seperti ini harus diberi laporan dan pastikan hukum ditegakkan dengan benar. Pak, kami sudah siap untuk membantu semua proses penyelidikan. Kami nggak mau diam sampai semua ini tuntas. Kalau perlu, kami akan bicara dengan warga lain biar mereka juga melapor. Setiap laporan akan sangat membantu, Bu. Semakin banyak korban yang melapor, semakin kuat kasus ini di mata hukum. Kami akan lakukan yang terbaik agar pelaku dihukum sesuai perbuatannya. Ini belum selesai sampai dia benar-benar dihukum. Saya akan pastikan dia nggak bisa lagi merusak hidup orang lain. Kami akan segera mulai penyelidikan dan menindaklanjuti kasus ini. Terima kasih atas kerjasama Anda. Jangan khawatir, pelaku tidak akan lolos dari keadilan. Saudara, Anda kami tangkap atas dugaan menjual barang berbahaya dan merugikan konsumen. Anda telah melanggar hukum dengan menjual cabai oplosan yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Pak, saya nggak tahu apa-apa. Ini semua salah paham. Cabai yang saya jual semuanya asli. Salah paham, suami saya hampir kehilangan nyawa gara-gara cabai beracun yang kamu jual. Jangan coba-coba lagi bohongi kami. Kamu pikir kami nggak tahu apa yang kamu lakukan? Udah jelas, kamu nyampur cabai busuk sama bahan kimia. Kami punya buktinya. Bu Marni sudah merekam semua kelakuan kamu, termasuk saat kamu buang cabai busuk itu ke danau. Ini bukan cuma kesalahan kecil, ini kejahatan yang gak bisa dimaafkan. Anda akan dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut. Segala pembelaan Anda bisa disampaikan nanti di depan hukum. Kami punya cukup bukti untuk menjerat Anda. Udah habis masa-masa kamu nipu orang. Sekarang giliran kamu yang ngerasain akibatnya. Lihat aja, nggak bakal ada yang simpati sama kamu. Ini belum selesai. Kamu gak cuma bikin suami saya sakit, kamu hampir merusak hidup banyak orang. Saya pastikan kamu gak bisa nipu siapapun lagi. Kita udah lakukan yang terbaik Bu Sulastri. Sekarang biar hukum yang bicara. Dia nggak akan bisa kabur lagi. Di akhir cerita, keadilan akhirnya terungkap. Pedagang cabai yang menipu dan membahayakan banyak nyawa ini kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bu Sulastri, Bu Retno, dan Bu Marni berhasil menangkap kebenaran, membuktikan bahwa kejahatan tak akan pernah menang. Hukum akan menuntutnya tanpa ampun.